like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Millennial Academy, pertemuan kali ini kita akan membahas lebih lanjut tentang adjective clause. Dan yang kita akan bahas adalah reduce adjective clause, yang berarti kita akan mengurangi bagian daripada adjective clause. Jadi pengurangannya itu pertama, kita akan menghilangkan konektornya. Jadi teman-teman sudah tahu yang mana saja konektor daripada adjective clause. Dan yang kedua, kita menghilangkan to be yang mengikutinya. Seperti contoh sederhana, the book which is on the table, ini kita bisa reduce which dan is-nya sehingga kalimatnya menjadi the book on the table is my math book. Jadi sangat mudah. Konektornya kita hilangkan, to be-nya juga kita hilangkan. Kita masuk ke lebih banyak contoh agar teman-teman lebih mengerti. The architect who was working in a catastrophic elevator accident was very famous. Who was ini adalah konektor dan to be. Ingat, konektor dan to be itu dihilangkan. Kedua, the eruption which was already predicted. Which dan was-nya dihilangkan. Oke. Jadi the eruption already predicted caused 57 deaths. Yang ketiga, the potato famine which made people to immigrate happened. Di sini ada adjective clause, tapi ingat yang di reduce adalah konektor dan to be. Di sini hanya ada konektor dan ada verb. Dua ya. Ketika tidak ada to be muncul, maka yang reduce itu konektor dengan verb yang dirubah menjadi verb ing, teman-teman. Jadi di sini ada verb, maka kalimat ini bisa di reduce, which making. Oke. Jadi sangat sederhana. Kalau ada to be-nya dihilangkan. Kalau tidak ada to be, verb-nya dijadikan ing. Tapi ternyata tidak semua kalimat bisa kita reduce. Dari contoh ini, the eruption which scientists already predicted was happen in 2018. Nah, di sini kita bisa lihat adjective clause which scientists already predicted karena di sini setelah which tidak diikuti oleh to be, tidak diikuti oleh verb langsung, tapi diikuti oleh subject. Oke, diikuti oleh subject, kalimatnya tidak bisa di-reduce. Kita tidak bisa mereduce which dan scientist-nya karena itu berbeda maknanya. Jadi ingat teman-teman, yang bisa di-reduce ketika setelah konektor itu diikuti oleh to be atau verb. Itu yang diikuti ya, teman-teman. Nah, satu lagi untuk reduce adjective clause yang perlu kita perhatikan adalah posisi daripada adjective clause. Yang sering muncul di soal TOEFL biasanya itu dia tidak mirip adjective clause karena ditempatkan di depan. Contoh, the eruption which was already predicted. Ini kan gampang. Oh ya, ini adjective clause. Ketika di reduce menjadi the eruption already predicted. Ini already predicted bisa ditempatkan di depan. Jadi already predicted, the eruption caused 57 deaths. Oke? Jadi bisa di depan. Oke, kita kembali ke contoh yang awal agar teman-teman lebih mengerti di posisi-posisi ini. Kalau yang seperti ini, the architect who was working in catastrophic elevator accident. Ini kita reduce, ini bisa diletakkan di depan. Jadi kalimatnya bisa menjadi working in a catastrophic elevator accident. Tapi ingat, setelah kalimat ini ada koma. Kemudian diikuti the architect, was very famous. Atau yang ini kita mau pindahkan ke depan bisa juga which was. Jadi di depannya ini already predicted the eruption caused 57 deaths. Nah, atau yang ini which make. Jadi di depan making. Making people to immigrate. Jadi ini dihapus which-nya, making-nya pindah ke depan. Making made people to immigrate di depan. The potato famine happened in 1872. Oke, jadi itulah adjective clause yang di-reduce dan bentuk-bentuknya ataupun juga posisinya. Kita masuk di satu contoh soal. On several different television program, ini adalah prepositional phrase. The witness, ada koma di sini. The witness, subject, dan verb. Complete the accounts of what had happened. Ini ada konektor, ada verb juga di sini. Jadi sudah benar. Nah, sekarang
di sini apa yang perlu kita cari di depan? Apakah he appeared? Nah, di sini kalau dia he appeared berarti subject verb. Nah, sedangkan konektor tidak ada. Ini konektor hanya untuk kalimat yang ini. Jadi kalimat subject verb tidak ada konektor itu salah. Yang kedua, who appear. Nah, who ini ya, di adjective clause dia harus mengikuti apa? Mengikuti benda di depannya. Tidak ada benda di depannya jadi tidak bisa. Nah, di sini ada kata appearing. Appearing on several different television program. Nah, berarti dia adalah adjective clause yang dihilangkan atau di-reduce. Karena kalimat ini the witness who is sebenarnya kalimatnya ya. Who appear tapi karena dia di-reduce, appear dijadikan ing, appearing, nah, kemudian dia dipindah ke depan. Dipindah ke depan jadinya appearing. Nah, kalau appears ini kata kerja, bentuk pertama, nah, berarti dia verb, tidak ada subjek di depannya dan tidak ada konektor, jadi kalimatnya salah. Jadi yang benar itu adalah appear. Jadi kita perlu perhatikan, ketika di depan tidak ada konektor, berarti dia konektornya dihilangkan. Ingat, di-reduce. Jadinya kita perlu cari verb ing ataupun to be di depan. Ataupun to be, bukan to be ya. Atau adjective, karena diikuti to be. Atau noun sekalian. Oke, teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengerti dari pembahasan reduce adjective clause. Silakan teman-teman kerjakan soal-soal latihan yang diberikan. Jika ada pertanyaan teman-teman, silakan teman-teman tanyakan di grup WhatsApp kita. Saya Mr. Ismail, salam Millennial Academy.